Shalom, Oras, Yehobu, Njua-jua. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat Natal saya kepada semua orang-orang yang saya kasihi. Bapak Ibu dan saudaraku, Natal bukan saja memperingati tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi di dalamnya berisi tentang keselamatan. Karena Yesus datang, maka terjadilah keselamatan. Untuk itu, mari kita jadikan rumah kita menjadi Bethlehem dan keluarga kita menjadi kandang domba dan hati kita ini menjadi palungan di mana Yesus akan berdiam, lahir dan tetap di dalam sanubari kita. Untuk itu pesan Natal dari kami, tetap jadikan Natal ini menjadi pendamai supaya keselamatan itu akan menghampiri hati, pikiran dan keluarga kita. Kami semuanya keluarga besar pendeta yang melayani di HKBP Keramat Jati mengucapkan kepada Amang, Inang dan semua anak-anak kami selamat Natal tahun 2022 dan mari kita songsong tahun baru 2023. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Topik hari ini mengatakan pendamaian untuk segala dosa. Saudaraku yang terkasih, kalau dikatakan pendamaian untuk segala dosa, berarti ini mengarah kepada hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Di mana dikatakan bahwa Tuhan Yesus menanggung hukuman untuk dosa kita. Dia menanggung segala hukuman yang tadinya kita yang harus menanggung hukuman itu karena dosa kita, tetapi dialah yang menanggung dosa kita. Yang berikut dalam pemahaman dikatakan bahwa dia memenuhi hukum Allah yang adil terhadap dosa kita. Dengan Yesus terhukum dan dia menerima hukuman itu akibat dari perbuatan dosa kita, dikatakan bahwa itu adalah hukum keadilan bagi dosa-dosa kita manusia yang ada di dunia ini. Nah, inilah yang dikatakan sola gratia. Oleh karena anugerah lah kita memperoleh pengampunan. Oleh karena anugerah Tuhanlah di dalam Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Oleh karena anugerah makanya dosa kita terhapuskan. Dan oleh karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah yang tadinya terputus oleh karena dosa, tetapi karena Yesus Kristus kita diperdamaikan, kita manusia dengan Allah. Maka dikatakan sola gratia, semua ini adalah oleh karena anugerah, bukan hanya karena kekuatan kita, bukan hanya karena materi kita, bukan hanya karena budi pekerti, amal baik kita, atau bukan karena kehebatan kita, tidak. Tetapi kita diselamatkan, dosa kita dihapuskan oleh karena Yesus Kristus yang telah memberikan darahnya, tubuhnya di kayu salib dan kita diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, kalau dikatakan juga dengan perkataan statement pendamaian untuk segala dosa, ini merupakan suatu berita yang sangat luar biasa bagi kita. Sangat luar biasa bagi dunia ini. Sangat luar biasa bagi setiap pendosa. Karena ketika kita mendengar berita Yesus sebagai perdamaian kita kepada Allah, sangat bergembira menyambut pernyataan ini.
Kita harus bergembira, hati kita harus bergembira, pikiran kita harus bergembira. Semua pun dalam total kehidupan kita harus bersukaria dan bergembira. Karena Yesus datang mendamaikan itu semua, menjernihkan, mengklirkan semua itu. Akhirnya kita layak di hadapan Allah kita. Bergembiralah. Tetapi kegembiraan itu harus dibarengi dengan pertobatan, saudaraku. Karena mengapa? Karena hanya setiap orang yang bertobatlah yang akan menerima pengampunan. Hati kita gembira, maka kita harus melanjutkannya dengan pertobatan, perubahan hidup, dan kita akan menerima pengampunan. Karena pengampunan itu tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mau bertobat. Tetapi orang yang bertobatlah yang menerima pengampunan, dan orang yang diampunilah orang yang bergembira menerima sola gratia, yaitu oleh karena anugerah Allah. Makanya dalam nats ini Rasul Paulus berharap kepada semua kita manusia yang berdosa, janganlah lagi berbuat dosa. Jangan lagi membentuk persekutuan kita dengan dosa itu. Jangan lagi kita ikat diri kita dengan rantai dosa itu lagi, dengan kuasa-kuasa iblis itu lagi. Tapi mari kita jauhkan itu semuanya. Tapi mari kita bangun persekutuan yang utuh di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dialah yang sudah melepaskan kita dari belenggu dosa dan memberikan kita keselamatan yang seutuhnya. Untuk itu Allah menginginkan kita akan memperoleh kelepasan. Allah menginginkan kita untuk tidak melakukan dosa lagi dan menjauhi dosa itu sendiri. Makanya janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Karena segala perbuatan yang melanggar dari konsep Allah, firman Tuhan adalah dikatakan dosa. Nah, mari kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan, saudaraku. Bukanlah dinyatakan membangun persekutuan itu hanya dengan kegiatan ibadah seremonial, tidak. Jangan hanya ketika di dalam ibadah seremonial kita bersekutu dan di luar dari situ kita mulai lagi kembali ke laptop. Tetapi dikatakan, tetapi bangunlah persekutuanmu dengan Tuhanmu harus memegang kebenaran, dan hubungan itu adalah aspek persekutuan yang kekal dengan Tuhan. Tidak hanya sejenak, tidak hanya sementara, tidak hanya selama 2 jam kita di gereja, atau 1,5 jam, atau 1 jam kita di dalam persekutuan seremonial. Setelah itu kembali lagi ke habitat melakukan dosa. Tetapi Yohanes menyerukan suara pertobatan di dalam nats ini, supaya kita betul-betul membangun persekutuan kita yang tidak baik, akhirnya dibaikkan oleh karena anugerah tadi. Untuk itu mari kita bangun persekutuan yang kekal dengan Tuhan. Persekutuan yang kekal dengan Tuhan harus tetap kita pelihara, supaya tidak goyah, supaya kita teguh di dalam iman kita. Setiap hari kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan kita, saudaraku, maka bangunan iman kita itu akan tetap kokoh. Kita tidak akan goyah. Sama seperti kalau fondasi bangunan itu kokoh, kuat, tiang-tiangnya kuat, gempa apapun, ya baik itu mungkin 6 skala Richter, 5 skala Richter, ya dia memang akan tergoyang tetapi tidak akan rubuh. Mengapa? Karena dasarnya tadi sudah bagus dan tiangnya juga, imannya juga sudah bagus. Makanya dikatakan, bangunlah persekutuanmu dengan Tuhanmu. Akhirnya ketika banyaknya godaan cobaan dalam hidupmu, engkau tetap stay di dalam imanmu, engkau tetap kokoh dan tidak goyah dan tidak beranjak di dalam konsep Allah, tetapi tetap setia di dalam firman Tuhan. Maka dikatakan juga, bangunlah persekutuanmu itu. Dan orang-orang Kristen harus tinggal di dalam Tuhan. Seumur hidupmu harus engkau tinggal dan berdiam di dalam Tuhanmu, di dalam firman Tuhan. Engkau tidak bisa memakai konsep dunia ini. Walaupun kita tinggal di dalam dunia, tapi kita jangan memakai konsep dunia. Tetapi kita tinggal tetap di dalam dunia sekarang. Tetapi yang kita pakai, kita pergunakan, kita pelajari, kita imani dan kita hidupi adalah konsep
yang dari firman Tuhan. Untuk itu kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Kita menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga kita, lingkungan kita, dimanapun kita berada. Bahkan di dunia dan juga lebih spesifik bangsa dan negara kita ini. Untuk itu semangatlah menjadi seseorang yang hidup dalam kebaharuan dalam firman Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup dalam pendamaian yang dari Tuhan. Karena kita adalah buah cinta kasih Tuhan Yesus. Kita diperdamaikan dan hidup kita menjadi damai. Rumah kita menjadi damai. Gereja kita menjadi damai. Tempat kita bekerja menjadi damai. Bangsa dan negara kita damai. Dunia yang diciptakan Tuhan ini akan menjadi damai. Karena kita sudah mulai step by step diri kita dengan terus berkelanjutan. Kita membangun persekutuan yang harmonis, yang betul-betul abadi, yang kekal di dalam firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Yesus menjadi pendamai bagi dunia ini. Yesus menjadi pendamai di tengah-tengah keluarga. Yesus menjadi pendamai di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu, bersyukurlah 365 hari kita telah hidup di dalam Kristus Yesus. Dan ketika kita sebentar lagi meninggalkan tahun 2022 ini dalam hitungan hari, untuk itu sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru 2023. Firman Tuhan berpesan, tetaplah hidupmu di dalam Kristus, supaya engkau menikmati karya terbesar dari Tuhan kita, yaitu perdamaian yang abadi. Hatimu bergembira, rezekimu akan berlimpah ruah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami terima, kami dengar dan kami pahami dan akan kami laksanakan. Firman ini meneguhkan kami makna dari perdamaian yang Tuhan Yesus berikan bagi dunia ini, bagi setiap manusia, setiap ciptaan, dan terlebih kami yang betul-betul sudah mempelajari firman. Jadikan kami Tuhan membangun persekutuan yang indah bersama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, gereja kami, lingkungan kami, bangsa dan negara kami. Dan begitu juga kami merindukan perdamaian di tengah-tengah dunia ini, supaya semua umat-Mu, ciptaan-Mu yang ada di dunia yang Kau ciptakan ini berdamai dan berbahagia. Tuhan Yesus, hitungan hari lagi kami akan meninggalkan tahun 2022 dan kami akan menyongsong 2023. Biarlah hati dan pikiran kami semuanya total Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu, dan kami hanya ingin hidup pada tahun 2023 dalam hidup dalam Kristus. Itu lebih indah dan itu lebih bijaksana dan itu lebih termulia, karena nama-Mu akan selalu hidup di dalam sanubari kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, dan tetaplah tersenyum, tetap jaga prokes kita. Saya Pendeta Ernawati Hasugian dan beserta keluarga mengucapkan kepada semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, selamat tahun baru.